Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua dan juga untuk Pak dosen dari mata kuliah Web Programming. Izinkan saya, Sarah Medina Azahra, untuk mengerjakan proyek web untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Web Programming. Baik, sebelum kita masuk ke Visual Studio Code, kita membuat dulu foldernya di direktori Laragon agar file ini bisa dijalankan melalui Laragon. Di sini saya akan berikan nama folder UTS. Di dalam folder ini nantinya semua proyek-proyek akan diletakkan di sini. Baik, lalu kita buka. Di sini kita akan membuka file folder tadi ya. Kita akan buka folder tadi yang letaknya ada di C, Laragon. Lalu kita buat file yang bernama navibar.tml. Nah, dari tugas yang dibuat, kita harus melakukan beberapa hal untuk memenuhi kriteria pengerjaan soal. Soal yang pertama yaitu membuat minimal 3 buah form dengan tema bebas dan 1 tampilan atau dengan format min, nama, dan prodi. Lalu kita akan membuat menu bar dengan nama menu form yang sudah kita buat, misalnya seperti gambar ini. Lalu setiap form harus dapat terhubung satu sama lain. Misal ketika mengklik menu A, maka akan berpindah ke form A. Lalu di tanda bintang itu buatkan 1 buah tampilan output ketika melakukan pemrosesan data di setiap form yang kalian buat. Desain dan isi outputnya juga bebas. Jadi kita akan coba membuat navibarnya dulu yang pertama. Kita masukkan perintah default untuk HTML sebagai kerangkanya. Lalu di sini kita akan membuat navibar learn untuk contohnya ya. Lalu kita juga jangan lupa untuk membuat style CSS yang nantinya file ini untuk memberikan warna atau efek-efek tertentu di dalam navigation bar nanti gitu, untuk memberikan warna, tampilan, dan lain-lain. Kita masuk ke navibar. Lalu di bagian body ini kita sertakan div. Lalu di dalam div ini kita sertakan format nav untuk membuat navigation. Lalu di div ini kita akan membuat div class f container yang nantinya akan dipanggil di style CSS. Nah, di dalam navigasi class dengan kita buat class wrapper. Lalu di dalam nav ini kita buat untuk menu barnya, kita bikin angkanya dulu. Sini ada TVI, di dalamnya saya akan membuat menu home. Di sini kita tutup lagi. Saya akan membuat 5 menu bar. Yang pertama home, activities, lalu order, contact us, lalu menu bar about. Oke, sudah. Kita save. Lalu kita coba buka di sini. Nah, di sini sudah muncul ya. Lalu selanjutnya
height-nya itu dia 100 di atau virtual height, lalu background color-nya itu pixel, height-nya 80 pixel. Lalu kita lihat hasilnya apakah akan berbeda.
menambahkan perintah invite supaya nanti pointernya itu kita akan mengklik URL yang dituju. Lalu di style CSS nya juga kita panggil kelas aktifnya untuk dimodifikasi. Hanya background colornya brown. Oke, colornya itu white. Lalu untuk paddingnya 15 px. Kita lanjutkan. Nah, untuk tampilan akhirnya seperti ini, ada beberapa style CSS yang bisa kita tambahkan. Itu yang pertama ada di kelas logo IMG atau image ya. Kita bisa menambahkan white-nya 160 pixel dan text line left. Kenapa text line left? Karena supaya logonya itu dia ada di layout kiri. Lalu untuk kelas navigation itu kan dia untuk kelas bar navigation ini ya. Nah, untuk navigation ini kita berikan perintah display-nya flex, terus justify content-nya center, dan padding-nya 10 pixel. Maka akan menghasilkan tampilan seperti ini. Jadi nanti list ini dia akan ada di bagian center. Lalu untuk mengatur dari ukuran font listnya, lalu untuk display-nya, font size-nya, padding dan border radius-nya menjadi tampilan seperti ini, kita tambahkan perintah seperti ini. Dot navigation, lalu list dan a ini maksudnya href yang kita tambahkan di sini. Karena perintah href itu ditujukan untuk memasuki tab-tab menu yang akan dituju. Jadi nanti ketika kita mau melakukan aktivitas klik halaman yang akan dituju, maka akan tampil pointer seperti ini dan akan menuju ke link yang kita tautkan nanti. Nah, di style CSS tentu kita panggil di bagian navigation, class navigation, lalu list dan a. Nah, nanti di sini kita tambahkan font size-nya 20 pixel, text decoration-nya 0, lalu padding-nya 8 pixel, 12 pixel, border radius itu dia di bentuk sudutnya menjadi tidak runcing ya, jadi tumpul itu 4 pixel dan font size-nya 16 pixel. Nah, list tadi kan biasanya awalnya akan ada bullet numbering. Nah, untuk list ini supaya tidak tampil bullet numberingnya itu kita kasih tag list style type none. Jadi nanti tampilan akhirnya akan jadi seperti ini. Lalu kita lanjut ya untuk memberikan beberapa stylingnya. Lalu kita akan menambahkan sedikit efek supaya ketika klien atau pengguna mengklik ini dia akan menjadi tampilan yang smooth atau display yang smooth. Itu dia memakai perintah navigation lalu ke bagian hover, namanya perintahnya hover. Lalu pakai colornya itu mungkin dia menjadi brown ya supaya agak gelap dikit. Transitionnya transitionnya 0, nanti dibikin 3 detik ya. S in out. Coba kita mulai. Oh ya, di sini lupa pakai tambah. Kita coba lagi, terus back lagi di sini, kita geser mouse kita. Nah, lebih smooth ya bro ya, jadinya sekarang tuh. Kita refresh lagi. Nah, jadi ketika mengklik itu dia berubah karena ada efek hovernya, jadi lebih smooth. Atau bisa juga diganti jadi yang lebih cerah mungkin ya. Coba. Nah, jadinya seperti ini. Sudah habis itu. Lalu kita akan menggeser ya bagian bar ini ke bagian atas halaman. Caranya seperti ini.
di bagian class add container ini kita tutup tagnya. Oke, perintah slash kalau ini sampai sini. Lalu kita refresh, dia akan ke atas. Lalu kita lebarkan bagian white-nya di bagian wiper. White-nya ini dia jadi 100%. Kita di refresh. Nah, ini dia. Kita juga bisa menambahkan efek shadow box ya. Caranya seperti ini. Kita akan memberikan efek box shadow untuk bagian navigasi barnya. Caranya seperti ini. Di style CSS, lalu kita masuk ke wiper, kita kasih perintah box shadow 0, lalu 7 pixel, 15 pixel, dan 0. Kita bisa pakai M untuk transparansi RGBA dalam kurung siku 0, 0, 0. Seperti ini ya. Oh, maaf, pakai ini kurung siku. Lalu kita display lagi, kita refresh. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, pembuatan navigation barnya sudah selesai dan kita mau coba masukkan layout web yang sebelumnya sudah saya buat untuk ditampilkan di layar utama atau di bagian menu home. Kita coba kopas saja dari sini, bagian div yang akan ditempelkan di bagian body nanti. Lalu kita coba dimasukkan. Coba kita refresh dulu. Oh, jadi seperti ini ya. Karena kita mungkin belum memasukkan bagian layout CSS-nya. Ini soal CSS ini sangat penting. Kita masukkan di yang paling bawah saja. Coba kita save, lalu kita refresh lagi. Nah, ini kan tampilannya seperti ini. Mau kita coba naikkan ke atas. Nah, margin container. Coba kita tutup dulu ya. Lalu coba kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Ini masih harus dicoba dilapiskan lagi ya. Kita samakan warnanya di bagian konten ini. Kita refresh. Nah, di bagian awal produknya ini kita rapikan dulu. Lihat bagian sini. Dia ada di kelas konten ya, berarti untuk kelas konten ada satu bagian tekniknya. Oh, bisa. Jadi tampilannya tidak sesuai ya. Coba kita kasih break di sini supaya tulisan out produknya bisa agak ke bawah. Oke. Kasih breaknya satu aja. Lalu di sini pun kasih break lagi. Nah, dia ada di sini. Lalu H2-nya mungkin dia bisa di tengah teks tengah ya.
dia kan ada di sini di bagian kelas konten. Untuk kita kasih style CSS nya di bawah ini, konten H2. Nah seperti ini. Teks lainnya dia buat saya. Nah ini seperti ini. Dan untuk footernya mungkin kita bisa tambahkan, bisa ubah beberapa tulisan. Untuk containernya dia bisa beri ini containernya. Ini jadi berubah seperti itu. Oke, ini kita sudah mendapatkan tampilan yang pas ya untuk satu halaman penuh. Nah, untuk kita agak kasih sedikit perubahan di bagian copyrightnya kalau terlalu besar, kita kasih di bagian footer. Footernya itu berarti titik footer, lalu ke P, bagian P ini teks lainnya sudah disuruh kiri, tapi font size nya itu dia mungkin jadi 20 pixel. Di sini footer ya, bagian footernya di sini kita panggil dot footer pp, lalu font size nya 20 pixel, colornya mungkin diubah jadi brown atau coklat, kita arahkan ke sini. Mungkin jadi white saja ya colornya. Terlalu besar teksnya, kita coba jadi 10 pixel. Jadi letak saja. Terlalu kecil ya, 15 pixel. Baik, sudah. Tag home. Nah, yang di bagian tab home ini kita coba untuk masukkan linknya ke naviga.html. Jadi ketika di refresh ini akan tetap di sini. Nah, baru habis ini kita akan buat bagian tab activities. Baik, selanjutnya kita akan membuat isi dari halaman activities. Cara membuatnya yaitu seperti ini. Kita berikan settingan default HTML-nya dulu, pemakai tanda seru. Lalu di bagian atas title itu kita buat link untuk style sheet-nya ke activitiesbar.css. Perintahnya yaitu link rel style sheet tab-nya ke activitiesbar.css, lalu ditutup kurung ya. Lalu untuk title-nya itu kita tulis this is our activities. Nah, lalu di bagian bodinya ini kita membuat pakai settingan div ya di CSS. Sama seperti halaman pertama, tapi bedanya kita kontennya itu berisi foto dan juga keterangan artikel. Jadi kita pakai div yang sama dengan kelas seperti ini. Div class, lalu konten, lalu di sini ada H2 ya. Ini our project activities, lalu ditutup dengan div ya. Divnya nanti akan ditutup di bagian akhir, lalu dikasih tag break juga. Dan setelah itu kita buat kembali di kelas untuk thumbnail-nya. Thumbnail.
sini kita masukkan in shorts-nya ke, misalnya kita ingin mencari Ramadan Fashion Show Festival. Kita ke gambar, lalu misalnya kita akan masukkan gambar yang ini ya. Kita masukkan gambar yang ini, copy image address, lalu kita pastekan di sini, beri keterangan. Lalu di sini pakai keterangannya, lalu kita masukkan untuk keterangan teksnya di bagian sini. Kita rapihkan terlebih dahulu agar tampilan teksnya juga rapih kelihatannya. Ini selanjutnya sudah rapi, kita lihat hasilnya. Oh, di sini kita belum memanggil untuk salin CSS nya di aktivitas.css. Kita di sini menambahkan ke untuk kelas kontainer dulu, untuk kelas konten dulu deh, konten ya. Nah, di kelas konten ini kita berikan background dan minimal height yang sama seperti sebelumnya. Lalu menuju ke kelas thumbnail. Kelas thumbnail juga disamakan seperti yang sebelumnya, background color white, text line center, float knowledge. Ini lalu ke kelas thumbnail lagi ke bagian P paragraf yang tadi. Kita berikan seperti ini, lalu kita save dan kita tampilkan. Nah, jadinya kan seperti ini. Nanti akan coba dikecilkan lagi pokoknya. Nah, untuk tampilannya sudah seperti ini ya. Kita tambahkan thumbnail image-nya itu lebarnya 150% dan menghasilkan tampilan seperti ini. Lalu kita perbaiki lagi ini bagian teksnya ya. Di sini teks align-nya berarti center, coba kita refresh lagi. Lalu di thumbnail-nya coba kita kasih display-nya flex. Kita tes align itu bagian justify ya. Berarti antara di sini kita ubah bagian height kontennya itu di 800 pixel, lalu untuk text line-nya justify supaya rata kanan kiri. Nah, untuk image-nya itu jadi 100% untuk lebarnya. Nah, padding-nya ini kita ubah jadi 10 pixel dan hasil akhirnya bisa seperti ini. Nah, untuk awal page itu nanti kita panggil dari sini. Ini kan ada di div class ya, ada di div class konten ya. Nanti di sini konten ada font size itu bisa 20 pixel. Untuk colornya kita coba di coklat ya, tinggal kita ubah yang agak gelap, nanti kita ubah yang agak gelap, dan ini kita ubah ke bagian tengah, text align center. Ini tampilannya mungkin bisa juga di H1 seperti ini, H1 ini ada di 40% aja. Kita bisa menjadi 20%. Oke, ini sudah selesai project activity-nya. Kita buat lagi bagian thumbnail-nya, kita tambahkan di sini, bikin di lagi. Lalu untuk image source-nya kita cari lagi kegiatan bernama Fashion Show Muslim Inspiratif misalnya.
kita cari dulu image-nya. Nah, ini kita copy image, ini kita masukkan ke sini. Oke, nama keterangan image 2. Oke, lalu untuk keterangannya coba kita lihat dulu. Nah, ini dia ada tampilannya. Misalnya di sini kita buat dulu dulunya fashion show Muslim wear inspiratif 2024. Mau coba ubah ini. Ini kita mau expressnya salin. Coba kita refresh dulu. Nah, di sini kita tinggal memberikan caption atau keterangannya ya, keterangan dari gambar ini. Nah, keterangannya kita masukkan ke sini, pakai tag P. Sini kita pakai tag P juga lagi. Nah, kita coba di refresh. Oke, sudah. Ini kita buat yang ketiga. Sudah di copy pastekan saja. Buat gambar lagi. Kita cari kita buat lagi ini bagian yang thumbnail ketiga ya, kita salin. Lalu di sini kita kasih judul collaboration with Setan Muslim. Ya, udah haluannya. Nah, kita buat keterangan artikelnya ya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktivitas coding yang selanjutnya, yaitu di sini kan kita sudah menambahkan konten thumbnail yang berisikan tampilan seperti ini. Nah, lalu kita akan membuat sebuah form di dalam bar activities yang dimana form tersebut itu berisikan kritik dan juga saran, yang dimana setiap pengunjung web bisa memberikan kritik dan saran di kolom komentar tersebut. Di sini kita memberikan perintah seperti ini. Nah, perintahnya yaitu tag form, style, bordernya itu multi-X supaya tidak terlihat garisnya ya. Terus solid warna garisnya itu dia agak keren ya warnanya. Lalu lebarnya 500 pixel, height-nya itu auto jadi menyesuaikan dengan tingginya. Background color-nya, kodenya demikian, action-nya ke submit form PHP. Nah, lalu di tag H1-nya kalimat seperti ini dan juga diberikan input label ya. Labelnya ini dia untuk diberikan perintah untuk kolom saran ya, kolom saran. Lalu di tag inputnya ini kita berikan untuk tipenya itu dia tipe teks, dan placeholdernya itu masukkan saran Anda. Nah, dan ini pun juga sama di bagian label yang kedua itu, ini untuk kolom kritik. Nah, nanti di kolom kritik tersebut akan ada style input berupa teks yang dimana di dalamnya itu terdapat tulisan transparan ya, masukkan kritik Anda dengan menggunakan perintah placeholder. Dan lalu di dalam tag form tersebut juga kita sertakan tombol submit, yaitu yang menuju link URL ke halaman submitform.php. Lalu untuk lebarnya dia 20%, teksnya center, background colornya coklat, dan juga untuk buat tombol ininya untuk kembali ke halaman utama atau ke home-nya, ini kita memasukkan link URL dengan perintah tag a have ke navibar.html. Targetnya dia parent, jadi kalau parent itu bedanya sama blank. Kalau targetnya parent itu berarti ketika dia mengklik tombol button tersebut, dia akan ditimpah kembali halamannya gitu kan. Kalau misalnya target blank, berarti dia akan menambah kembali halaman yang baru ketika kita mengklik button tersebut ke halaman yang dituju gitu. Nah, ini untuk styling Hive-nya ini saya pakai next button, dan itu perintahnya ada di atas. Perintahnya ada di atas ini ya. Nah, perintahnya itu pakai dipanggil kelasnya itu di dalam text style, class next button, kurung perawan buka, displaynya inline flex, lebarnya 25%, paddingnya 10 pixel, margin left-nya untuk berikan jarak ya dengan tombol submit itu 20 pixel, background color-nya coklat, color-nya white, font color, bordernya noun, border radius-nya 5 pixel, text line-nya center, kursornya dengan jenis pointer, font size-nya 20 pixel. Untuk submit form PHP-nya di sini sudah dibuat ya. Nah, di submit form itu nanti akan ada link yang dituju. Nah, link yang dituju ini tujuannya ke menu activities lagi gitu kan, targetnya parent. Nah, untuk styling eksternal CSS-nya di sini tidak ada perubahan sama sekali ya, karena kita menambahkan stylingnya itu di dalam teks. Dan hasil akhirnya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita mengklik, misal kita ada di menu home lagi, ketika kita mengklik bar activities akan muncul seperti ini, our project activities. Lalu di sini akan ada kolom kritik dan saran. Ini harus diisi dulu contohnya. Lalu ketika diklik submit akan menuju link URL submitform.php. Nah, seperti ini, back to activities menu. Baik, selanjutnya kita akan membuat ke menu order ya. Di menu order ini, di dalam page order ini kita akan mengisikan beberapa form yang dimana itu ada form data pembeli, form produk, pembelian produknya, metode pengiriman dan pembayaran, juga ada perintah konfirmasi pesanan. Nanti di tombol buttonnya itu dia ada untuk mengkonfirmasi pesanan. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan membuat menu bar isi dari contact us. Nanti di dalamnya itu ada nama Instagram, website, lalu email dari fashion designer ini. Lalu about, nanti kita tab about ini nanti kita akan isi dengan nama, link, dan juga produk. Jadi kita lanjutkan, kita buat dulu filenya. Kita buat file orderbar.html.
Yeah, 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 yeah.
Baik, kita sudah menyelesaikan rangka dari navigasi bar dalam menu order. Nah, untuk tampilannya sudah menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kita sepertinya perlu untuk memberikan styling agar lebih menarik dengan menggunakan CSS. Berikut cara-caranya. Itu yang pertama, kita menggunakan kelas ya. Kita gunakan kelas supaya lebih terorganisir nanti untuk bagian style sheet-nya. Nah, di sini kita buat dulu filenya style order.css. Nah, di order ini kita masukkan kelas-kelasnya yang nanti akan di styling. Ini di bagian body, bawahnya kita buat with class form contain. Nah, nanti akan dipanggil di bagian styling CSS di external sheet ya. Lalu kita ke form data pembeli. Di form data pembelinya juga kita berikan div class juga. Di kelasnya itu kita beri nama from form section. Nah, untuk di sini nanti kita simpan di bawah kode pos ini ya. Nah, nanti untuk form pembelian produk, nah di sini form pembelian produk juga kita berikan class div ya, supaya nanti bisa dipakai untuk pemanggilan kelasnya untuk di styling di kelas form section juga. Lalu di bagian form untuk metode pengiriman dan pembayaran juga sama ya, kita berikan perintah seperti ini juga. Lalu kita buat styling CSS-nya. Di sini di bagian sini kita berikan beberapa perintah ya, diantaranya itu untuk memanggil kelas dari body dulu. Margin-nya dia 0, lalu padding-nya 0, lalu box sizing-nya dia border box, lalu font family-nya Arial. Lalu selanjutnya kita panggil kelas body untuk memberikan efek di tampilan halaman tersebut. Bagian filenya kita kasih Bollywood, display-nya dia flex, lalu justify content-nya dia center, lalu untuk align items-nya itu dia center,
with height-nya dia 100 H. Lalu untuk ini, untuk perintah H1-nya enter. Nah, di styling H1 dia sudah diberikan styling ya, dia tidak ada H1, jadi ini tidak usah kita buat lagi, kita panggil, kita akan styling komponennya. Kita kasih background colornya itu background color, kalau bisa sih disamakan aja ya, disamakan. Oke, paddingnya kasih 20 pixel. Lalu border radiusnya dikasih 8 pixel aja. Lalu kita kasih efek box shadow supaya ada mode lebih smooth dan ada transparasinya di bagian box fontnya. Oke, terus kita kasih lebarnya juga 400 pixel. Lalu selanjutnya kita ke font section. Lalu ada margin bottomnya itu 20 pixel. Di bagian H2 ya, font section, font section. H3 semua. Bagian H3 ya. H3 nya itu dia dikasih font size itu ini. Lalu colornya kita kasih brown aja. Lalu margin bottomnya 20 pixel. Lalu border bottom 2px. Lalu padding bottom. Nah, untuk label juga kita kasih efek di sini ya. Setiap yang bernama tag label itu dikasih styling seperti ini. Displaynya block. Lalu margin bottomnya dia 6 pixel. Lalu colornya di kode color. Oke. Ini kita save, ini juga kita save. Kita coba lihat hasilnya. Oh, di sini belum ada pemanggilan style ya. Ada di bawah title, link, style order.css. Lalu begini perintahnya, link rel, lalu ke style sheet, lalu ke head-nya, ke style order. Nah, coba kita buka ya. Nah, ini kan karena metodenya flex, berarti kita ubah bagian style ordernya dengan flex, berarti ditutup aja. Kita lihat ke sana. Ini kan kayak gini ya. Coba kita ke navbar. Kita mau lihat bagian CSS nya itu backgroundnya. Kita mau kopas. Baik, untuk tampilan layout dari navigasi bar menu order ini akan jadi tampilan seperti ini. Untuk form data pembeli itu pakai label, terus inputnya type-nya text, nomor handphone type-nya number type, email, formatnya email, jadi nanti ada perintah tuh untuk memasukkan email kita gitu ya, dengan sesuai dengan format email yang seharusnya. Misalnya udah terisi otomatis ya. Terus alamat lengkapnya bisa perumahan. Kotanya kita tulis Karawang, lalu kode pos Karawangnya pakai titik 1. Nah, untuk nama produk, misal kita mau beli produk abaya satin floral. Nah, produknya size-nya L. Nah, size produk ini saya menggunakan tag select dan option gitu ya. Jadi ini tuh kayak drop down list gitu. Kita bisa milih mau list yang ukuran S, M, L atau XL. Jadi bukan menginput manual, kita tinggal milih aja mau size produk apa karena kita memakai tag select dan option. Nah, di sini select dan option value. Nah, warnanya misal kita jangan hitam Tosca, jumlah produknya 1, baru ekspedisinya misal GMT dan metode pembayarannya OVO. Nah, ketika di submit dia akan langsung ke halaman ini. Nah, jadi ketika misalkan pembeli melengkapi data dirinya, misalnya sekarang ini udah tulis otomatis ya, misalnya Karawang, nah kota. Nah, untuk nama produknya misal abaya satin floral, untuk size produknya L, warnanya Tosca, jumlah produknya 1, ekspedisinya GMT. Nah, ketika klik submit maka dia akan pindah ke link home submission. Nah, seperti ini. Kita back to home menu.
Nah, ini tampilan awal menu com-nya. Baik, selanjutnya kita sudah membuat isi dari menu order bar. Ini jadi kita sudah mencoba untuk menginput beberapa data seperti nama pembeli, alamat, metode pembayaran dan lain-lain. Terus untuk page submission-nya pun sudah terpaut ininya. Sekarang kita beranjak untuk mengerjakan bagian bar contact us. Nah, bagian bar contact us, karena kita belum mengerjain ya bagian contact us-nya, nanti kita akan buat biasanya untuk menu contact us itu kebanyakan gambarnya seperti ini. Form ya, kayak kita memberikan pesan seperti ini. Nah, first name, last name, ini contohnya, terus message dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Email, full name, message-nya apa, dan nanti klik submit. Baik, kita mulai saja untuk pengerjaannya. Kita langsung masuk ke Visual Studio Code. Kita buat file HTML-nya dengan judul contact bar.html. Sini kita masukkan. Lalu di sini kita akan membuat form yang dimana isi form itu dia berisikan seperti first name-nya, last name-nya, terus seperti untuk masukkan kotak pesan yang akan dikirimkan dari setiap pengunjung yang masuk ke tersebut. Sekarang kita akan mulai. Nah, yang pertama kita buat di dalam tag body ini kita buat dulu div-nya ya. Kita buat kelasnya itu dinamakan contact. Lalu nah, dalam div ini kita buat H2. H2-nya kelasnya title. Lalu untuk judulnya contact us. Nah, dipakai kelas seperti ini supaya nanti kita akan panggil di file CSS-nya. Lalu pakai tag HR dan kita buat tag form. Untuk action-nya dia pakai tanda pagar. Lalu metode-nya post kurang ketik. Lalu di sini kita kasih label, label first name. Oke. Lalu kita kasih perintah input type. Itu type-nya tipenya text. Lalu kasih value name-nya first name. Lalu kelasnya dia mengarah ke home input. Setelah itu kita kasih placeholder untuk memberikan teks yang transparan di dalam kolom inputannya itu. Type your first name. Lalu pakai autocomplete untuk off. Lalu kita buat lagi label last name. Nah, kita buat lagi di sini untuk mode inputnya itu dia type-nya text, lalu name-nya last name, lalu kelasnya itu dia ke arah form input juga, form input, lalu placeholder-nya type your last name. Terus kasih lagi autocomplete off. Oke. Lalu selanjutnya kita kasih lagi label untuk country atau untuk memasukkan negara ya, negara. Terus input type-nya dia text, name-nya country, kelasnya pun dia mengarah ke form input. Supaya nanti slide-nya itu dia samakan placeholder-nya country. Autocomplete-nya itu. Lalu kita bikin lagi label untuk kolom message. Nah, ini untuk input text ini pakai text area karena kan inputannya itu dia membutuhkan kolom yang agak besar ya. Name, message, lalu kelasnya dia juga ke form input, lalu placeholder-nya write your message for us. Lalu langsung tutup aja ada text area. Kita save dulu, lalu kita coba. Oh ya, untuk minat barnya kita tautkan dulu ya di minat bar paling atas, type-nya ke namanya apa sih? Contact bar. Targetnya blank. Di sini kita refresh dulu. Nah, kan kayak gini ya, sejajar. Nanti bakalan kita tampilkan ke bawah. Nah, kita kembali lagi ke contact bar. Kita bikin tombol button submit-nya ya, kelasnya dia pesan juga. Lalu value-nya kita refresh lagi. Nah, ini kan ada kolom button send-nya ya. Lalu kita buat styling CSS-nya sekarang. Styling CSS contact bar HTML, dan kita bikin lagi file baru namanya contact style.css. Nah,
Nah, di konteks file ini kita kasih tanda bintang untuk mengatur secara keseluruhan ya. Terus kita atur juga untuk styling bodinya. Nanti kita akan kasih background image, tapi nanti dulu. Kita bakalan carinya nanti aja. Kita cari di Google referensi image-nya. Nanti kita tahukan URL-nya ke sini. Lalu selanjutnya untuk background position. Terus kita bikin styling di contact ya. Di sini kita buat stylingnya, white-nya itu dia 500 pixel. Lalu untuk margin top-nya dia 50 pixel. Margin left-nya untuk jarak di bagian kiri itu dia 30% aja. Lalu border radius-nya 5 pixel. Lalu untuk bordernya 2 pixel. Terus untuk warna garis untuk bordernya itu kita kasih sesuai tema brown aja dulu ya. Oke. Lalu background colornya, misal background colornya kita kasih coklat dulu. Nah, paddingnya 20 pixel. Oke, kita save dulu lalu kita refresh. Nah, di sini kita belum kasih ini link. Sini kita belum kasih link ya untuk menuju file CSS-nya, link rel style sheet. Lalu relnya itu dia ke seperti ini ya, masih belum berjarak. Oke, sekarang kita lanjutkan. Baik, sekarang selanjutnya kita akan memberikan styling di bagian font text ya. Font text ini tulisannya belum ketemu, terus jarak antara first name, last name, kunci dan message ini masih bertabrakan dan belum ada jaraknya untuk semua tampilnya ada di bawah sejajar secara vertikal ya. Baik, kita sekarang ke style CSS-nya, kita panggil untuk class title. Di sini dari kelas title. Nah, di kelas title ini kita kasih font size-nya mungkin 30 pixel, lalu text line-nya dia center, margin-nya 0. Lalu kita refresh dulu. Nah, sini. Lalu untuk tag HR ini garis yang ini disebutnya HR ya. HR tag HR itu berarti tag HR ini berfungsi sebagai horizontal nih, garis horizontal ini sebagai pemisah untuk elemen ini dan elemen ini. Nah, ini HR ini yang garis ini. Nah, kita bikin stylingnya, bagian HR-nya margin belakangnya 20 pixel. Lalu kita styling form input ini ya, kelas form input ini untuk first name, last name, country, message. Nah, di sini kita panggil kelas form inputnya, lalu kita kasih untuk ukuran lebarnya itu kita bikin 100%, terus paddingnya kasih 12 pixel, lalu bordernya kita kasih 1 pixel aja. Warnanya kita buat warna atau kita pilih yang lain juga bisa. Nah, ini. Lalu di sini kita bikin border radiusnya supaya memberikan sudut formnya itu tidak terlalu runcing gitu, agak tumpul. Kita kasih 2 pixel dulu. Lalu box sizingnya ini kita kasih border box. Lalu margin topnya ini kita kasih 6 pixel. Lalu margin bottomnya juga 16 pixel. Sekarang kita coba refresh. Nah, seperti ini. Untuk kolom submitnya belum kita kasih styling ya. Nah, untuk message, kolom message-nya juga coba kita kasih di bagian text area ya. Itu kita kasih white-nya, height-nya itu dia 100 pixel. Nah, untuk ini coba kita refresh dulu. Nah, jadi kan lebih lega ya, lebih besar. Nah, sekarang kita buat styling di bagian tombol button submit-nya. Itu kan ada di kelasnya ya. Kita panggil kelasnya, lalu kita kasih white-nya mungkin 30 pixel. Color-nya kita kasih warna brown. Lalu padding-nya kita kasih 8 pixel. Kita refresh dulu. Nah. Kita kasih kita lanjut marginnya mungkin kita kasih 8 fs 20 pixel. Coba kita supaya ada di tengah ya.
untuk styling tombol button send ini kita kasih white 100%, colornya brown, paddingnya 12 pixel dan 20 pixel, bordernya 6, lalu radiusnya 4 pixel dan cursor itu dia pakai gambar. Kita slide guys, ini bisa tunjuk guys, nah, seperti ini. Kita kasih tombol-nya bold, bold, font stylenya lalu untuk font size-nya dia demikian 20 pixel. Terus di sini kita kasih tulisannya sini ya. Coba dikasih nah ini udah jadi ya. Untuk ini misal Resme Sarah, Resme Indonesia. Nah ini kan kolom submit ini, nah ini kan not allowed ya, masih ada not allowed. Nah nanti link ini bakalan ke form submission complete tadi, kita taruhkan linknya di sini. Nah kemudian untuk kolom submit itu kan tadi ada kendala tidak bisa menautkan link ke submit form PHP. Nah caranya ini kan tadi ada sedikit kendala di sini. Nah di form method ini kan pakai metode post actionnya ini kita ke submit form .php, dan juga di input type submitnya jangan lupa kita tambahkan action form submit form.php. Selanjutnya untuk file CSS-nya sudah ya seperti ini, hasilnya jadi seperti ini. Misalnya kita input ya Sarah, Azahra, lalu negaranya Indonesia, semoga lebih baik ke datanya. Nah dari update saya kita akan ada langsung ke simpan data ini. Nah ini kan melakukan aktivitas baru, kita harus buat form PHP nya lagi. Kita ini untuk tampilan webnya sudah selesai. Ketika pengunjung mengklik home, tag home, maka dia akan tetap di halaman utama. Ketika mengklik web activities, maka di sini akan muncul project fashion designer dari web tersebut. Lalu di sini ada kolom kritik dan saran. Lalu kita bisa submit dan mengarah ke submit form.php. Bisa lagi back to home menu. Menu ini kita bisa ke menu order jika ingin melakukan pemesanan. Nah, misal, nah ini nama produknya misal abaya, kita, nah klik submit maka akan tampil seperti ini. Lalu ke back to home menu. Nah, misal mau ke contact us untuk memberikan pesan yang ingin disampaikan kepada owner fashion design ini, bisa mengklik bar contact us. Nah, di sini ada tampilannya secara. Nah, ini teksnya seperti ini. Nah, ini simpan data berhasil, the submission is successful ya, ke submit form.php. Lalu kembali lagi ke home menu, dan di tab about ini akan tampil data dari saya Sarah Nabila Azahra. Baik, demikian hasil project tugas paper training untuk memenuhi satu mata kuliah yang digunakan untuk menyelesaikan tugas UTS. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.